Shalom saudara-saudaraku sekalian, perkenalkan nama saya Kezia Marta Fiona dan saya berasal dari Manajemen Resort dan Leisure Angkatan 2024 dengan NIM 2405939. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan buah-buah roh. Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hendaklah menyerahkan dirinya untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang-orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus ini memiliki ciri-ciri, yaitu hidupnya dipenuhi oleh buah-buah roh. Buah-buah roh ini terdapat di Galatia 5 ayat 22-23. Dan di Galatia 5 ini ada ke-9 buah-buah roh yang berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih di sini berarti kasih agape, kasih yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak mengharapkan imbalan. Kasih agape ini tuh adalah kasih yang tulus, di mana kita memberikan kasih ini kepada setiap orang, di mana kasih ini bisa diberikan kepada siapa saja, baik itu orang yang telah menjahati kita sebelumnya pun bisa diberikan kasih itu. Dan contohnya adalah ketika Allah memberikan Kristus Yesus, yaitu anaknya yang tunggal, untuk datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Dalam bahasa Yunani, sukacita di sini digambarkan sebagai kara, yaitu rahmat. Sukacita di sini berbeda dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Mungkin sukacita yang ditawarkan dari dunia ketika kita mendapat keuntungan, kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, kita bisa mengalahkan lawan kita. Tetapi sukacita yang dalam buah-buah roh ini berarti sukacita karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan nantinya bangkit kembali untuk orang-orang yang percaya. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani disebut eirin dan juga dalam bahasa Ibrani disebut shalom, yang berarti ekspresi ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Seperti yang dikatakan di Filipi 4 ayat 7, di dalam Kristus Yesus, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Roh Kudus memimpin orang-orang percaya untuk hidup dalam damai sejahtera Kristus yang dimanifestasikan dalam buah-buah. Selanjutnya ada kesabaran, yang dalam bahasa Yunani berarti mokrotumia, yang berarti sabar dan tekun. Orang Kristen yang memiliki kesabaran tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan dan tidak akan mencelakai orang-orang yang telah menjahatinya. Kesabaran membuat kita tidak gampang menyerah dalam menghadapi kesulitan ataupun kegagalan dalam hidup, melainkan kita bisa bersandar kepada Allah dengan tetap tekun untuk mencapai keberhasilan. Kemurahan yang dalam bahasa Yunani disebut Christotes, yang berarti kebajikan yang dipenuhi oleh kemurahan hati. Kemurahan hati ini membuat kita peduli terhadap sesama dan bersedia menolong mereka yang membutuhkan, termasuk pada mereka-mereka yang tidak menyenangkan. Memang hal ini sulit, tapi buah roh ini bisa mendorong kita untuk terus menabur kebaikan pada orang lain yang menabur kejahatan. Kebaikan yang dalam bahasa Yunani disebut agatosun. Kebaikan di sini memiliki arti untuk mendisiplinkan dan juga memperbaiki. Zaman sekarang banyak sekali kejahatan seperti korupsi, narkoba, perseteruan, kerusuhan. Namun, keadilan dan kebenaran itu dapat ditegakkan oleh kita. Keadilan kepada setiap masyarakat bisa kita wujudkan apabila kita memiliki buah-buah roh, yaitu buah roh kebaikan. Sabaran yang dalam bahasa Yunani disebut pistis. Ini menunjukkan bahwa kita harus mempertahankan kesabaran dalam hidup kita. Hidup di sini berarti hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, sekolah, kuliah, dan segala macam. Ini bisa diwujudkan dan sangatlah penting. Inilah yang membuat kita bisa menjadi orang yang mudah dipercaya dan juga orang yang mudah diandalkan. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini bukan berarti kita lemah. Dalam bahasa Yunaninya ini disebut protes, di mana ini adalah kemampuan untuk bisa menguasai energi dan kemarahan. Orang yang lemah lembut, dia peka terhadap situasi dan juga lingkungan di sekitarnya. Dia bisa marah, tapi ia bisa marah dalam waktu tertentu. Namun di sini ia juga harus marah pada situasi yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Dan ia harus mampu untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Penguasaan diri.
Penguasaan diri dalam bahasa Yunani berarti ekrateia. Ini berarti penguasaan diri merupakan pengendalian terhadap semua aspek kehidupan dan juga aspek-aspek yang melibatkan hawa nafsu duniawi. Penguasaan diri membantu orang percaya untuk bisa menjaga ketenangan dan kasih di tengah menghadapi konflik-konflik yang terjadi. Ingat, penguasaan diri dalam kehidupan Kristen bukan hanya pengendalian diri dalam aspek fisik, tapi juga iman supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, jadi teman-teman, buah roh ini adalah karunia dari Roh Kudus untuk bisa menyelaraskan hidup orang percaya dengan hidup Kristus. Melalui buah-buah roh ini, manusia harus bisa menjadi saksi dan juga berkat bagi banyak orang. Juga biarlah nama Tuhan dipermuliakan bagi semua orang. Saya Kezia Marta Fiona dan saya pamit undur diri. Terima kasih.